Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham, seperti thumbnail yang tadi kamu lihat, di mana Q1 tahun 2025 labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Tapi sebenarnya kinerja di tahun 2025 pada Q1-nya ini masih lebih baik dibandingkan Q1 tahun 2022. Begitu juga dengan range Q1 tahun 2017 hingga tahun 2022. Nah, jika disetahunkan labanya sekitar 27,7 triliun dengan menggunakan patokan Q1 tahun 2025 dari yang awalnya 34 triliun. Oke, kita lihat rasio keuangannya. Gross profit margin 22,3% dengan net profit margin 8,3%. Net income-nya secara quarter year on year growth minus 7,13% dan tawaran dividen yieldnya 10,84% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nah, berhubung belum lama ini perusahaan baru saja RUPS, sehingga kita akan coba hitung kira-kira untuk dividen yield-nya di tahun 2025 seperti apa. Sekilas terlihat tentang historical dividennya juga. Per tahun 2025 sudah diumumkan terkait dividen yang akan dibagikan, yaitu 308 per lembar saham dengan cum date pada tanggal 20 Mei dan ex date pada tanggal 21 Mei. Bisa kamu lihat perusahaan ini konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Setidaknya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 yang bisa kamu lihat di sini. Menarik lagi, dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen per share-nya cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan dividen yield-nya menjadi lebih besar lagi. Selain itu, harga sahamnya juga yang mengalami penurunan berdampak kepada dividen yield yang semakin tinggi. Oke, untuk harga sahamnya dulunya sempat di angka 9.000, tapi kini di angka 4.790 saat video ini dibuat. Pada tahun 2022 memang sempat naik hingga di atas 7.000, tapi kemudian koreksi lagi dan kini di angka 4.790. Di sisi yang lain, pada tahun 2020 pernah turun di bawah Rp4.000. Untuk PBV-nya saat video ini dibuat di angka 0,88 kali. Nah, coba kamu cari perusahaan mana yang menghasilkan laba puluhan triliun dengan PBV di bawah 1 kali. Mungkin ada beberapa saham, tapi jumlahnya tentu tidak banyak. Dan perusahaan yang kita bahas ini merupakan salah satu perusahaan yang masuk kepada kriteria tersebut. Rata-rata PBV adalah 1,9. Pernah di atas PBV 3 kali, tapi pernah juga turun di bawah PBV 1 kali. Dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir, yang mana artinya harga sahamnya sedang diperdagangkan di bawah dari modal per lembar. Oke, saham yang kita bahas adalah Astra International atau ASII dengan penurunan harga 7,4% dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang kita akan membahas dari dua aspek. Yang pertama, range PBV untuk memproyeksikan harga sahamnya, dan yang kedua adanya proyeksi dividen. Pertama, kita bahas dulu dari sisi range PBV. Ini merupakan informasi dari kinerja keuangan Q1 tahun 2025, yaitu ekuitas dan lembar saham beredar. Jika kita membagi dua angka ini, akan diperoleh modal per lembar 5.468. Dengan harga saham 4.790, akan diperoleh PBV 0,88 kali. Jika kita cocokkan dengan grafik PBV, angkanya cocok. Nah, sekarang, jika kita asumsikan PBV terendah 0,46 dan PBV tertinggi 1,5, itu artinya apabila ASII ini naik ke angka PBV 1,5 kali, akan mencapai harga saham 8.202. Dengan kata lain, ada potensi profit 71%. Tapi sebaliknya, jika harganya turun ke angka PBV 0,46, maka bisa saja ke angka 2.515 atau turun 47%. Sekarang kita lihat lagi di grafiknya. PBV 1,5 dan PBV 0,46. PBV 0,46 ini merupakan minus 2 standar deviasi dan dalam 10 tahun terakhir belum pernah dicapai. Sedangkan PBV 1,5 kali berada di atas dari minus 1 standar deviasi tapi masih di bawah dari rata-rata PBV. Itu artinya range PBV yang kita gunakan cukup konservatif. Pertanyaannya sekarang, manakah yang lebih kemungkinan terjadi? Harga sahamnya naik ke angka PBV 1,5 atau harga sahamnya turun ke PBV 0,46? Silahkan kamu jawab sendiri. Sekarang kita akan membahas topik berikutnya, yaitu dividen. Laba tahun buku 2024 adalah 34 triliun. Laba tahun buku sebelumnya yaitu 2023 adalah 33,8 triliun. Itu artinya terjadi kenaikan laba sekitar 0,6%. Tapi sayangnya, dividen payment year tahun 2025 yang barusan kita dengar hasil keputusan RUPS-nya adalah 308 per lembar saham.
Angka ini mengalami penurunan 26,8% dibandingkan dividen payment year pertama di tahun 2024, yaitu 421. Dan artinya, dividen yield di tahun 2025 dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.790 adalah 6,4%. Angka ini menjadi lebih rendah jika sebelumnya dibandingkan dengan dividen yield tahun 2024, yaitu 8,8%. Memang penurunannya tidak terlalu signifikan juga, tapi pada kenyataannya masih mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat dividen payment year tahun 2024 kedua, yaitu 98 per lembar saham. Apabila kita asumsikan terjadi penurunan juga 26% seperti di tahun 2025 untuk dividen pertamanya, maka diproyeksikan, ingat diproyeksikan, dividen kedua ASII di tahun 2025 akan menjadi 72. Dengan kata lain, dividen yieldnya sekitar 1,5%. Atau jika kita total, potensi dividen yield ASII secara total di tahun 2025 sekitar 7,9 atau 8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan total dividen yield tahun 2024 sekitar 10,8%. Meski begitu, saya mau disclaimer dulu. Saya mengambil patokan dividen ini berdasarkan payment year-nya. Artinya, ASI membagikan dividen 2 kali di tahun 2024, yaitu dividen pertama dan dividen kedua. Mari kita lihat untuk rinciannya. Dividen pertama yang dibagikan adalah 421 pada tanggal 30 Mei dan dividen kedua 98 pada tanggal 31 Oktober. Jadi saya menggunakan patokan payment year dan bukan memperhitungkan apakah itu dividen final atau dividen interim. Sehingga jika kamu ingin memiliki data yang lebih objektif, silakan kamu hitung secara manual. Tapi setidaknya dengan data ini kamu jadi memiliki gambaran tentang proyeksi pergerakan harga saham dan proyeksi dividennya. Ingat, ini bukan rekomendasi, hanya sebagai proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Dan mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan data. Nah, sekarang mari coba kita lihat secara sekilas kinerja Q1 2025 Astra International. Ini merupakan laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 PT Astra International. Kita lihat dulu dari total asetnya. Saldo kas perusahaan berjumlah 56,9 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mayoritas aset lancarnya berasal dari saldo kas tersebut. Untuk aset tidak lancarnya, mayoritas berasal dari investasi pada Ventura bersama, sebanyak 64,3 yang sedikit mengalami penurunan. Ada juga investasi lain-lain sebanyak 22 triliun rupiah. Dengan total aset tidak lancar 299 triliun. Nah, aset perusahaan secara total mengalami kenaikan dari 471 menjadi 494 triliun rupiah. Sekarang kita lihat, saldo kas dengan angka 56,9 triliun ini dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya 144 triliun. Artinya Astra International ini masih butuh sumber dana yang lain untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya berjumlah 64,6 triliun rupiah. Bisa kamu lihat di sini beberapa faktor yang mendominasi terkait liabilitas perusahaan. Yang pertama adalah utang usaha pihak ketiga dengan nominal 38,7 triliun rupiah. Ada juga pinjaman bank dan pinjaman lain-lain sebanyak 26,7 triliun rupiah, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini merupakan hal yang perlu kamu pertimbangkan, karena pinjaman bank itu akan berhubungan dengan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sekarang kita bandingkan, dengan total liabilitas 202 triliun, perusahaan ini memiliki ekuitas sebanyak 221 triliun. Itu artinya rasio DER masih di bawah 100%, meskipun dengan range yang tidak terlalu lebar lagi. Nah, mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 209 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita lihat dari sisi laba rugi. Pendapatan bersih 83,3 triliun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Alhasil laba bruto tidak mampu tumbuh. Nah, ini menarik. Pendapatan bersih sebenarnya masih naik, tapi karena secara nominal beban pokok naik lebih tinggi, laba brutonya tidak mampu tumbuh. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Astra pada Q1 tahun 2025 mengalami penurunan laba. Padahal pendapatan bersihnya sebenarnya masih mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Alhasil laba bersihnya turun dari 7,4 menjadi 6,9 di Q1 tahun 2025 ini. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait pendapatan bersih perusahaan ini. Dan kita akan lihat komponen mana yang mendominasi dari pendapatan bersih perusahaan. Nah, dari sini kamu bisa lihat penjualan barang masih mendominasi dengan angka 57,8 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga dengan jasa keuangan dan asuransi. Terjadi penurunan sedikit dari jasa dan sewa dari 17,7 menjadi 17,5.
Nah, tidak ada pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. Artinya, konsumen dari Astra International ini bisa dikatakan cukup merata. Tidak ada yang mendominasi melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. Nah, sekarang kita lihat untuk aspek dari beban pokok pendapatannya seperti apa. Oke, ini merupakan informasi detail dari beban pokok pendapatannya. Ternyata mayoritas berasal dari beban pokok bahan baku, barang jadi dan barang habis pakai yang digunakan, yang mengalami kenaikan dari 45,6 menjadi 47,6. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan yang signifikan untuk pos keuangan tersebut. Tapi sebagai informasi, tidak ada juga pembelian dari pemasok pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. Nah, beberapa informasi tadi semoga bisa memberikan pemahaman baru ataupun informasi baru kepada kamu terkait saham Astra International. Memang jika kita lihat dari skalanya, Astra International merupakan perusahaan atau saham non-bank yang memiliki kinerja yang sangat cemerlang. Labanya puluhan triliun, asetnya sangat besar, pendapatan bersihnya masih bertumbuh, valuasi PBV-nya masih di bawah 1 kali, rutin bagi dividen yield-nya cukup menarik, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, di sisi yang lain kamu juga harus mempertimbangkan berbagai potensi resiko yang bisa terjadi, seperti labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025. Saldo kasnya belum mampu mengcover seluruh liabilitas jangka pendeknya, dan rasio DER-nya meskipun masih di bawah 100%, tapi gap-nya cukup tipis. Nah, menurut kamu bagaimana dengan berbagai pembahasan yang kita bahas? Apakah Astra International ini masih menarik? Memang harga sahamnya mengalami penurunan jika dilihat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Tapi kembali lagi, jika kamu tertarik dengan saham ini, bukankah itu merupakan sebuah kesempatan? Dan sebaliknya, jika kamu tidak tertarik dengan saham ini, mungkin kamu bisa saja skip dari saham Astra International. Semuanya tergantung kepada kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini kita akan membahas saham Astra International. Kenapa? Karena selain saham-saham perbankan, Astra International merupakan salah satu saham non-banks yang mampu menghasilkan laba terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, dari sisi valuasi PBV, Astra ini masih memiliki PBV yang sangat menarik. Dan dividen yield-nya juga cukup menarik dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, pertanyaannya, apakah dividen investing di saham ini worth it atau tidak? Mari simak penjelasan berikut ini. Ini merupakan informasi dividen saham ASII untuk payment year-nya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Ingat, data ini saya rekap berdasarkan payment year-nya. Dan mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dari data ini bisa kamu lihat total dividen per share saham ASII yang sudah dibagikan sejak tahun 2015 hingga 2024 adalah 2.720. Untuk totalnya setiap tahun bisa kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Di tahun 2015 totalnya 216, turun menjadi 168, tetap 168, naik menjadi 190, naik menjadi 211, turun menjadi 184, turun lagi menjadi 132, naik drastis menjadi 282, naik signifikan menjadi 650, dan turun sedikit menjadi 519. Untuk detail growth-nya sebagai berikut. Growth tertinggi pernah mencapai di atas 100%, yaitu di tahun 2022 dan di tahun 2023, dengan growth yang mencapai 114 dan 130%. Tapi dividennya juga pernah menurun, yaitu dengan penurunan terbesar sebanyak minus 28%. Ada juga pernah turun hingga 22 dan 20%, dengan detail yang bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian mari kita asumsikan bagaimana jika kita punya 100.000 lembar saham Astra International. Dengan data ini bisa kamu lihat total dividen yang sudah kita terima adalah 272 juta. Dengan asumsi harga beli kita Rp6.000 per lembar, itu artinya kita mengeluarkan dana Rp600 juta dan sudah memperoleh dividen 272 juta. Angka 6.000 ini merupakan angka yang cukup konservatif karena saya mempertimbangkan kita menerima dividen sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Jadi saya tidak menggunakan harga Astra saat ini di angka 4.000-an, tapi saya gunakan angka 6.000 agar supaya lebih konservatif. Itu artinya dengan skema ini, kamu sudah balik modal sekitar 45% dari saham Astra International untuk dividen yang diterima tahun 2015 hingga tahun 2024.
Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan komposisi balik modal sebanyak 45%, apakah Astra International ini menarik? Ingat, Astra ini merupakan salah satu saham yang rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen yieldnya cukup menarik karena bisa kamu lihat terjadi kenaikan dividen per share yang cukup signifikan. Nah, kita lihat sekilas terkait grafik harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir memang harga saham Astra International mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa kamu lihat sempat menyentuh angka 9 ribuan, tapi kini di angka 4 ribuan. Memang pada tahun 2020 bahkan pernah turun hingga di bawah 4 ribuan. Dari aspek PBV ini yang menarik. Kenapa? Karena meskipun harga sahamnya di angka 4 ribuan, tapi PBV-nya sudah mencapai angka 0,89 kali. Rata-rata PBV-nya 1,91 dan kini bahkan bisa dikatakan mencapai PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. PBV ini mirip seperti PBV pada saat terjadinya krisis di tahun 2020. Bahkan bisa dikatakan sedikit lebih rendah pada saat krisis tersebut. Nah, bagaimana menurut kamu dengan PBV serendah ini? Apakah Astra International sudah mulai menarik? Kita lihat sekilas terkait historical laba perusahaan ini. Bisa kamu lihat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, laba Astra International dalam jangka panjang masih mengalami pertumbuhan. Di tahun 2016 berdasarkan data di Stockbit, labanya 15,1 dan di tahun 2024 mencapai 34 triliun. Itu artinya sudah terjadi kenaikan di atas 100% dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini merupakan hal menarik dari saham Astra International. Tentunya, jika labanya meningkat dengan porsi dividen yang sama, seharusnya angka dividen per share juga mengalami kenaikan. Tidak heran jika kamu melihat saham ini memiliki growth dividen yang cukup drastis, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Memang ada kemungkinan sahamnya mengalami penurunan untuk dividen yang dibagikan, tapi jika dilihat dalam tahun 2015 hingga tahun 2024, bahkan growth-nya pernah mencapai di atas 100%. Selain melihat dari sisi kinerja keuangan maupun fundamentalnya, ada satu aspek lagi yang bisa kamu pertimbangkan, yaitu kamu melihat dari sisi psikologi. Apakah kamu masih tenang memiliki saham ini atau tidak? Mungkin dari segi fundamentalnya, kamu tahu bahwa Astra ini menghasilkan laba yang sangat besar, mencapai 34 triliun di tahun 2024. Tapi bagaimana kondisinya jika kamu terus melihat harga sahamnya mengalami penurunan? Memang angka dividen yield-nya cukup jumbo, tapi bagaimana kamu bisa menenangkan psikologimu agar supaya tidak diombang-ambingkan oleh market? Satu tips yang bisa kamu lakukan adalah dengan kamu bisa melihat di media sosial terkait bagaimana bisnis perusahaan ini masih berjalan. Astra ini merupakan salah satu grup yang memiliki berbagai segmen bisnis di lini bisnisnya masing-masing. Entah itu otomotif, entah itu pertambangan, entah itu alat berat, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melihat bagaimana bisnisnya masih berjalan. Selain itu, bisa juga melihat dari sisi kemegahan tower yang mereka miliki. Bagi kamu yang berada di lokasi Jabodetabek, kamu tentu sudah tahu Menara Astra yang merupakan salah satu gedung yang sangat megah di Jakarta ini sendiri. Silahkan kamu googling ataupun melihat di YouTube terkait kemegahan bangunan tersebut. Memang dengan melihat kemegahan gedung Astra ini terkesan klise, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu tips yang bisa kamu lakukan agar supaya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Astra ini masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebagai informasi, semua pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.